Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Kimetsu yaiba Arc Infinity Castle yang dimulai saat Chamuzan mengirim dan menjebak para Hashira ke Infinity Castle. Dan para Hashira itu akan melawan iblis bulan atas. Saat ini Tanjiro jatuh ke dalam Infinity Castle. Dia kebingungan dengan lingkungan sekitarnya. Arah dan gravitasi terasa kacau dan dia bertanya-tanya apakah tempat ini adalah hasil dari seni darah iblis dari Muzan. Menyadari bahwa Tamayo tidak akan bisa menahan Muzan terlalu lama, Tanjiro bertekad untuk mengalahkan Muzan secepat mungkin. Tanjiro melihat dasar tempat dia jatuh dan mencoba meraih tepi dinding untuk menyelamatkan diri. Namun, ia gagal. Untungnya sebuah tangan berhasil menangkapnya dan menariknya ke tempat yang aman. Ternyata itu adalah Gyu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada temannya itu, tiba-tiba seorang iblis menyerangnya. Namun, Tanjiro langsung membunuhnya dengan jurus pernapasan air bentuk pertama tebas permukaan air. Pintu-pintu di belakang mereka terbuka dan segerombolan besar iblis menyerbu. Tanjiro menggunakan pernapasan air bentuk keenam pusaran air. Sementara Gyu menggunakan bentuk ketiga yaitu tarian arus air. Mereka berdua dengan cepat membantai semua iblis yang menyerang mereka. Setelahnya, Tanjiro merasa kagum dengan kemampuan Gyu yang luar biasa. Gyu bisa langsung tahu bentuk serangan apa yang akan digunakan Tanjiro hanya dari gerakannya saja, dan mampu menyerang tanpa melukai Tanjiro. Namun, Gyu hanya menanggapinya dengan ekspresi yang datar. Mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri kastil. Sementara itu, Obanai mendarat dan langsung diserang oleh banyak iblis yang semuanya ia bunuh dengan pernapasan ular bentuk keenam. Tebasan ular melingkar. Dia berteriak agar iblis-iblis itu menjauhi Mitsuri. Mitsuri sangat gembira melihat Obanai menyelamatkannya. Ketika Obanai bertanya apakah dia baik-baik saja, Mitsuri hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan bersama di dalam Infinity Castle. Di sisi lain, Gyome dan Muiro menebas setiap iblis yang menghalangi jalan mereka. Muichiro menyadari betapa banyaknya jumlah iblis di sana. Gyome yakin setiap iblis sekuat iblis peringkat rendah dan tujuan mereka adalah untuk menguras tenaga para pembasmi iblis. Saat Muichiro menanyakan bagaimana keadaan Oyakata Sama, Gyome hanya mengatakan bahwa beliau telah meninggal dengan cara yang sangat terhormat. Muichiro menduga bahwa Oyakata Sama menggunakan dirinya sebagai umpan dan Gyome membenarkan itu. Muichiro tahu bahwa Oyakata sadar hidupnya tidak akan lama lagi. Ia pun mengingat saat Oyakata Sama menemaninya setelah ia terluka parah karena serangan iblis. Hal yang juga dilakukan Oyakata Sama untuk anggota korps lainnya. Marah karena Muzan telah mengambil kakaknya dan juga sosok ayah bagi mereka. Muichiro bersumpah akan membuat Muzan menderita sebelum membunuhnya dan Gyome yang juga marah setuju dengan itu. Sementara itu, Sanemi duduk sendiri di atas lantai kayu berduka karena tidak bisa menyelamatkan Oyakata Sama. Ketika seekor iblis menyerangnya, Sanemi menebasnya tanpa perlu melihat iblis itu. Beberapa iblis lain muncul dan mengepungnya. Namun, Sanemi yang dipenuhi amarah dan air mata menantang mereka semua dan bersumpah akan membunuh setiap iblis yang datang padanya. Di tempat lain, Inosuke bergerak melewati kastil sambil membantai setiap iblis yang ia temui dan menganggapnya sebagai ajang untuk menguji hasil latihannya. Genya juga menjelajahi lorong-lorong yang tak ada habisnya. Dia kebingungan dengan tempat itu dan bertanya-tanya apakah semua orang terutama Sanemi baik-baik saja. Sementara Zenitsu mendengar sesuatu dari kejauhan. Dia curiga bahwa Muzan ada di dekat situ dan berjanji tidak akan pernah memaafkannya. Sementara itu, Shinobu yang berjalan menyusuri lorong tiba-tiba mencium bau darah. Ia membuka sebuah pintu dan melihat iblis yang dikelilingi oleh banyak mayat berdarah. Iblis itu adalah Doma. Doma yang menyadari kedatangan tamu mengatakan bahwa Shobu terlihat muda dan lezat sambil berterima kasih kepada Nakime karena telah menghibur malamnya. Sebuah flashback muncul saat Kanai Kocho terbaring sekarat di pelukan Shinobu. Dia memohon kepada adik perempuannya untuk meninggalkan korps pembasmi iblis. Kanai tahu bahwa Shinobu terlalu keras berusaha. Namun dia percaya mungkin Shinobu juga ingin hidup normal dan tumbuh tua pada akhirnya.
Shobu menolak dengan penuh air mata dan menjawab bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membalaskan dendam untuknya. Shobu bertanya, jenis iblis seperti apa yang menyerang Kanae? Sambil menambahkan bahwa dengan kematian Kanae, Shinobu tidak akan pernah bisa hidup normal lagi. Kanae menjawab bahwa iblis itu tampaknya memiliki darah di kepalanya. Dan dari sanalah Shobu mulai sadar mungkin iblis di depannya adalah iblis yang membunuh Kanae. Dan Doma pun menyambut Shinobu. Kanae menggambarkan Doma sebagai sosok yang selalu tersenyum dan tertawa. Berbicara dengan suara yang tenang dan ramah. Terlihat saat dia memperkenalkan dirinya. Salah satu korbannya memanggil Shobu untuk meminta tolong. Doma mengomel karena dia mengganggu pertemuan mereka dan berusaha menyerang korbannya itu. Namun, Shinobu bergegas maju dan mengambil wanita itu dalam pelukannya. Sementara Doma terkesan dengan kecepatan Shinobu dan ia bertanya-tanya apakah dia seorang Hashira. Namun saat dia bertanya apakah wanita itu baik-baik saja, wanita itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Shobu terkejut dengan pemandangan mengerikan yang baru saja dia saksikan. Ia hanya terdiam saat Doma menyuruhnya untuk meninggalkan tubuh wanita itu dan akan memakannya nanti. Shobu berbalik menghadapi Doma. Dia mengingat kata-kata Kana yang mengatakan bahwa iblis yang membunuhnya membawa sepasang kipas tajam. Tepat saat itu Doma mengungkapkan senjatanya, yaitu sebuah kipas tajam. Doma memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok pemuja surga abadi. Pernya adalah membuat para pengikutnya bahagia dan bahwa dia akan memakannya tanpa menyia-nyiakan apapun. Saat Shinobu menyadari bahwa Doma adalah iblis yang membunuh Kanae, dia membalas perkataan Doma bahwa wanita itu tidak bahagia saat memohon untuk hidup. Doma menjawab bahwa dia membantu wanita itu dengan cara membunuhnya dan wanita itu tidak akan lagi merasakan sakit atau takut. Doma percaya bahwa karena semua orang takut akan kematian, itu adalah tugasnya untuk memakan mereka dan mengambil segala sesuatu yang ada dalam diri mereka untuk menyelamatkan para korbannya itu. Shobu merespon bahwa tindakannya membuatnya jijik yang membuat Doma terkejut dengan kepribadian Shinobu yang sangat keras. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Doma menduga bahwa sesuatu yang menyakitkan telah terjadi kepada Shinobu dan Doma siap mendengarkan keluh kesahnya itu. Shobu menjawab bahwa apa yang dia rasakan bukan hanya rasa sakit. Dia mengatakan Doma telah membunuh saudarinya yaitu Kanae Kocho. Shobu meraih Haori Kanae dan meminta Doma untuk mengingat di manakah dia pernah melihat Haori ini. Doma menyadari bahwa Haori itu adalah milik lawannya yang dulu menggunakan pernapasan bunga. Dia menggambarkan Kanae sebagai sosok yang baik dan imut dan menambahkan bahwa dia menyesal tidak bisa memakan Kanae. Tepat saat itu, Shinobu pun langsung menyerang Doma tanpa peringatan. Dengan menggunakan pernapasan serangga tari Stingbi gerakan nyata, Shinobu menusuk mata kiri Doma. Iblis peringkat atas itu memujinya karena dia tidak dapat menghentikan serangan itu. Namun membalas dengan sebuah kekigen genai lotus beku. Serangan yang sangat dingin itu membekukan sebagian pakaian dan wajah Shinobu. Sementara dia mundur dan berkomentar bahwa udara begitu dingin, hingga bisa membekukan paru-paru Shinobu. Meskipun dia memuji kecepatan Shinobu, Doma menyebut serangan Shinobu sebagai tindakan yang menyedihkan karena tidak bisa memenggal kepalanya. Menurut Doma, Shobu tidak bisa membunuh iblis hanya dengan satu tusukan saja. Shinobu merespon bahwa dia tahu akan hal itu. Namun dia bertanya, apakah Doma tahu tentang penggunaan racun? Tiba-tiba rasa sakit menghantam kepala Doma dan kulitnya pun mulai membusuk. Shinobu yang hampir mengetahui apakah racunnya bisa bekerja pada iblis peringkat atas teringat akan Kanae dan berharap dia bisa berhasil. Doma terjatuh berlutut karena rasa sakit yang hebat dan muntah darah. Dia mengatakan bahwa racun ini lebih kuat daripada yang Shobu gunakan di Gunung Natagumo. Yang mengecewakan Shinobu karena ia menyadari bahwa para iblis ternyata berbagi informasi dan menjadikan racun sebagai pedang bermata dua. Saat itu batuk dari Doma mulai mereda dan dia bangkit untuk menghadapi Shinobu. Doma mengungkapkan bahwa dia telah berhasil memecah racun dalam tubuhnya. Doma memperhatikan suara yang dihasilkan oleh pedang Shinobu.
Saat Shinobu menyarungkan pedang itu dan Doma menduga di sanalah Shobu mengganti racun yang dia gunakan. Doma menjadi semakin bersemangat untuk menghadapi pengguna racun dan yakin dia bisa terbiasa dengan rasa sakit itu. Doma bertanya, apakah Shinobu masih punya rencana lainnya? Shobu yang sudah memprediksi bahwa Doma akan selamat dari serangan pertamanya menarik pedangnya untuk menghadapi iblis peringkat 2 itu. Doma mengenang masa lalu dan masa kecilnya. Ia terlahir dengan rambut putih dan mata berwarna pelangi, membuat orang-orang percaya bahwa ia istimewa dan memiliki hubungan dengan para dewa. Kedua orang tuanya yang ia anggap bodoh mendirikan sebuah sekte bernama Kepercayaan Surga Abadi dan menjadikan Doma sebagai pemimpinnya. Meski begitu, Doma sendiri sebenarnya tidak pernah mendengar suara dewa dan hanya berpura-pura mengikuti peran itu. Orang-orang berdatangan memohon pengampunan dan mencari petunjuk hidup darinya, berharap bisa mendapatkan jalan menuju kebahagiaan. Tetapi sejak kecil Doma sudah merasa terganggu karena orang dewasa datang untuk meminta nasihat dari seorang anak kecil. Ketika mereka memohon agar Doma membimbing mereka ke surga, Doma justru menangis. Ia percaya bahwa surga, dewa, dan Buddha hanyalah dongeng yang tidak nyata. Ia bingung mengapa orang-orang tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua manusia pada akhirnya akan mati dan membusuk. Karena merasa kasihan pada kebutaan mereka terhadap sebuah realita, Doma menyimpulkan bahwa tugas hidupnya adalah membuat orang-orang ini bahagia dengan cara memakan mereka. Saat ini setelah 5 kali ditusuk tangannya oleh Shinobu dan tetap tidak terluka, Doma dengan cepat menyembuhkan dirinya dari racun milik Shinobu. Lalu Doma bertanya, apakah Shinobu baik-baik saja karena melihat napasnya mulai terengah-engah. Shobu akhirnya menyadari kekuatan nyata dari iblis peringkat atas seperti Doma. Racun tidak mempan kepadanya. Doma memberitahu bahwa sel-sel paru-paru Shinobu mulai mati karena ia tak sengaja menghirup seni darah iblis milik Doma. Kini bernapas pun menjadi sangat berbahaya bagi Shinobu. Menyadari ini, Shinobu memutuskan untuk menyerang Doma berkali-kali agar ia terkena racun lagi. Menggunakan teknik pernapasan serangga, tarian capung, mata majemuk segi 6, Shinobu melesat ke arah Doma dan menusuknya 6 kali berturut-turut. Doma mengakui bahwa Shinobu mungkin adalah lawan tercepat yang pernah ia hadapi. Tetapi saat Shinobu mundur, ia menyadari dirinya sendiri terkena serangan dari Doma. Ia terluka parah sebelum sempat menyadarinya. Doma mengejek Shinobu saat ia jatuh kesakitan. Shobu merenung seandainya tubuhnya lebih besar, ia bisa dengan mudah memenggal kepala Doma berkat kecepatannya. Tetapi saat melihat darah menetes di tangannya, Shinobu menyadari betapa kecilnya tangannya itu. Shobu mengingat bahwa ia tidak pernah tumbuh lebih tinggi. Ia menyesal karena tubuh kecilnya tidak memberinya kekuatan fisik yang cukup untuk membunuh iblis dengan cara biasa. Ia tahu bahwa tangan dan kaki yang lebih besar berarti otot yang lebih kuat. Itu jelas adalah sebuah keunggulan. Ia mengingat kanai kakaknya yang lebih tinggi dan bisa melakukannya meski terlihat lembut. Shobu juga mengingat kekuatan Gyome yang membuat orang lain merasa aman saat bertarung bersamanya. Shobu teringat kata-kata terakhir Kanai dan menyadari bahwa ia kemungkinan besar akan kalah dari Doma. Roh dari Kanai muncul di hadapan Shinobu yang terluka dan ia menyuruhnya untuk segera bangkit. Tetapi Shinobu merasa ia tidak akan bisa dan saat ini terlalu banyak darah keluar dari tubuhnya dan paru-paru kirinya telah rusak membuatnya sulit bernafas. Namun Kanai berkata bahwa itu semua tidak penting. Ia yakin Shinobu bisa menang jika punya tekad yang kuat. Meski ia harus mengorbankan segalanya. Saat itu Shinobu sudah mengingat dan ia telah berjanji kepada Kanai dan adik angkat mereka Kanao. Shobu menunduk saat Doma mendekat. Doma menyadari bahwa serangannya tadi tidak dilakukan sepenuh hati. Justru membuat Shinobu sangat tersiksa. Kanai terus menyemangati Shinobu hingga akhirnya ia berdiri lagi dan hal itu mengejutkan Doma. Tetapi darah masih keluar dari dalam mulut Shinobu dan membuat Doma tertawa. Dan mengatakan bahwa darah di paru-paru Shinobuah yang menyebabkan batuknya seperti itu. Doma berniat memenggal kepala Shinobu untuk mengakhiri penderitaannya dan menyuruhnya menyerah karena tak bisa diselamatkan lagi. Tetapi Shinobu malah mengambil posisi bertarung.
Lalu ia menggunakan pernapasan serangga, tarian kelabang, zigzag berkaki 100. Ia melesat cepat ke arah Doma. Begitu cepat hingga jembatan tempat mereka bertarung hancur oleh pijakan kaki Shobu. Doma mencoba menebas Shinobu tetapi hanya berhasil memotong jubahnya saja. Shobu lalu melompat ke udara dan mengarahkan pedangnya ke leher Doma. Ia menusukkannya dengan keras sampai tubuh Doma terpaku ke langit-langit dalam serangan terakhirnya. Selanjutnya, Shinobu teringat masa kecilnya di mana ia dulu percaya bahwa kebahagiaan adalah jalan panjang yang akan selalu ada dalam hidup. Tetapi keyakinan itu hancur ketika seorang iblis masuk ke rumahnya dan membunuh kedua orang tuanya. Meninggalkan dia dan kakaknya yaitu Kanae menjadi seorang yatim piatu. Untungnya mereka diselamatkan oleh Gyome Himejima yang datang dan dengan cepat mengalahkan iblis tersebut. Shobu sadar meskipun kebahagiaannya sudah hancur, masih banyak orang lain yang kebahagiaannya bisa diselamatkan. Ia dan Kanae pun bertekad menjadi pembasmi iblis, agar tak ada orang lain yang mengalami penderitaan seperti mereka. Mereka saling berjanji untuk sama-sama menjadi pembasmi iblis. Meskipun mereka tahu diri mereka tidak terlalu kuat. Mereka percaya bahwa dengan mengalahkan satu iblis saja bisa menyelamatkan puluhan orang, dan mengalahkan iblis peringkat atas bisa menyelamatkan ratusan orang. Bagi mereka yang penting bukan soal bisa atau tidak, tetapi soal berusaha. Shobu juga teringat ketika Tanjiro pernah bertanya apakah ia marah. Ia mengakui bahwa dirinya telah lama menyimpan amarah karena kematian orang tuanya, lalu kematian Kanae dan kematian semua murid yang pernah dia latih sebelum Kanao. Ia juga teringat kepada Aoi, Sumi, Kyo, dan Naho, anak-anak lain yang juga kehilangan keluarganya karena iblis. Yang paling membuatnya marah adalah kenyataan bahwa racunnya tidak mampu melukai Doma. Pedangnya terlepas dari leher Doma dan tubuhnya pun jatuh. Doma lalu menggunakan es untuk menangkap Shinobu dan menariknya ke dalam pelukannya. Dengan air mata buaya di matanya, Doma mengejek Shinobu sambil pura-pura mengucapkan selamat karena telah bertahan sejauh ini. Ia menghina Shinobu karena dianggap lemah dan tidak bertalenta seperti Kanae yang membuat Shinobu semakin marah. Doma menyebut usaha Shobu yang nekat untuk membunuh dirinya sebagai tindakan yang bodoh. Namun mengatakan bahwa hal seperti itulah yang membuat manusia tampak rapuh. Saat Doma memutuskan bahwa Shobu pantas untuk dimakan, Doma menanyakan kata-kata terakhir kepada Shinobu. Shobu hanya menjawab, "Pergilah ke neraka." Kanao lalu membuka pintu ruangan pemujaan dan menatap ke atas. Ia melihat Doma sedang mencengkeram tubuh Shinobu di langit-langit. Shobu mencoba memberi isyarat dengan tangannya. Namun, Doma menyadari itu. Di hadapan Kanao yang terkejut dan ketakutan, Doma menghancurkan tubuh Shinobu dalam pelukannya hingga tewas. Pedang Shinobu terlepas dari tangannya. Dengan putus asa, Kanao melompat ke atas dan menggunakan pernapasan bunga bentuk keempat, Crimson Hanagoromo. Namun serangannya meleset karena Doma menghindar dan mendarat di lantai. Doma menyarankan agar Kanao tidak menyerangnya saat ia sedang menyerap tubuh seseorang dan membuat Kanao makin diliputi kemarahan. Doma lalu mencoba mengejeknya lagi dan mengenang bahwa waktu Shinobu bersamanya memang singkat. Doma memuji Shinobu yang telah bekerja keras meskipun itu sia-sia. Dan akhirnya telah habislah tubuh Shinobu diserap oleh Doma. Doma menyebut malam ini sangat menyenangkan karena bisa mendapatkan dua hidangan cantik sekaligus. Sambil menjilat jepit rambut milik Shinobu, ia mengomentari malam ini sebagai malam yang penuh pesta datang dengan sendirinya. Sementara itu, Kanao dengan tenang mengakui bahwa entah kenapa ia merasa orang-orang yang penting baginya akan tetap hidup esok hari. Tetapi ia tahu tak ada jaminan harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan dan ia pun tak bisa menjanjikannya karena perasaannya sendiri. Di tempat lain, Zenitsu mendekati sebuah ruangan dan memanggil seseorang dari dalam untuk keluar. Orang itu hanya menjawab bahwa cara Zenitsu memanggilnya tidak sopan. Untuk seorang senior. Lalu muncullah Kaigaku yang mengejek Zenitsu karena masih terlihat lemah dan payah. Namun, Zenitsu menanggapi bahwa sebagai iblis, Kaigaku sudah bukan lagi seniornya. Pertarungan Zenitsu versus Kaigaku akan segera dimulai. Sebelum lanjut ke sana,
Saat ini kita kembali ke Tanjiro. Saat Tanjiro dan Guyu berlari di dalam Castle Infinity, lantai tiba-tiba terbuka dan hampir membuat Tanjiro jatuh. Untungnya ia berhasil meraih pinggiran lantai dan menyelamatkan diri. Guyu memperingatkannya untuk tetap waspada. Sementara Tanjiro merasa seolah-olah Castle ini hidup dan sengaja mencoba memisahkannya dari Guyu. Ia sadar bahwa ia harus segera menemukan Muzan dan para anggota korps pembasmi iblis lainnya. Apalagi waktu Tamayo semakin menipis. Namun mereka belum tahu di manakah Muzan berada. Tiba-tiba seekor burung gagak Kasuge datang dan mengumumkan bahwa Shinobu telah tewas dalam pertarungannya melawan iblis peringkat atas nomor 2 yaitu Doma. Tanjiro langsung menangis mengingat Kanao dan para gadis di rumah kupu-kupu. Giyu memperhatikan ada selembar kertas di leher burung itu dan menyadari bahwa informasi sedang dikirim dengan cepat. Di tempat lain, jimat-jimat milik seni darah iblis Yushiro muncul di kepala anak-anak Oyaksama yaitu Kiriya, Kanata, dan Kuina. Kuina mengonfirmasi bahwa Shinobu benar-benar tewas, tetapi Hashira lainnya masih hidup. Kiriya menggantikan Oyakata sebagai pemimpin keluarga Ubuyashiki saat ini. Kiriya bertanya, apakah hanya Shinobu yang bertarung melawan iblis peringkat atas? Dan Kuina menjawab, bukan. Lalu ia bertanya kepada Kanata, apakah semua burung gagak yang dikirim bersama jimat Yushiro sudah menjangkau setengah dari pasukan pembasmi iblis? Dan Kanata menjawab, belum semuanya. Sebagai anak tertua, Kiriya kini menjadi pemimpin korps pembasmi iblis. Meski ia baru berusia 8 tahun, walau orang tua dan kakak-kakaknya tewas, ia tidak punya waktu untuk bersedih dan fokus sepenuhnya kepada misi ini. Kuina dan Kanata pun ikut menahan duka mereka untuk membantu kakaknya. Sedangkan kedua kakak perempuan mereka yang sudah wafat adalah Nichika dan Hinaki. Sebelumnya juga selalu setia menemani orang tua mereka. Ayah mereka Oyakata sama membesarkan anak-anaknya dengan disiplin karena tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Ibu mereka yaitu Amane juga sosok yang sangat tegas. Sekarang setelah Oyakata sama wafat, Kiriya memimpin korps pembasmi iblis. Karena kurangnya informasi, ia memerintahkan burung-burung gagak menyebarkan lebih banyak jimat. Kuina memastikan bahwa lokasi Muzan belum berubah dan para Hashira kini telah tersebar di Infinity Castle. Kiriya memerintahkan semua orang menuju ke arah utara. Kuina juga menyebutkan bahwa dua pembasmi iblis yang kini menghadapi iblis peringkat atas adalah Kanao dan Zenitsu yang kini melawan peringkat 6. Kaigaku muncul sambil mengejek Zenitsu yang dianggap masih lemah dan ia bertanya apakah sekarang dia sudah menjadi Hashira, dan apakah dia masih hanya bisa menggunakan jurus pertama saja. Zenitsu malah membalas balik dengan tenang dan ia bertanya, apakah Kaigaku senang berada di urutan terbawah di antara iblis peringkat atas. Namun Kaigaku terkejut karena Zenitsu kini berani melawan balik. Zenitsu lalu mengungkit alasan kemarahan dan kesedihannya. Jigoro, sang guru mereka telah bunuh diri. Ia mati sendirian karena merasa gagal sebagai guru setelah Kaigaku menjadi seorang iblis. Dalam tradisi sepuku, biasanya ada orang kedua yang mengakhiri penderitaan orang yang melakukan sepuku dengan memenggal kepalanya. Tetapi Jigoro menahan rasa sakit itu sampai akhir sebagai bentuk sebuah penyesalan. Karena salah satu murid pengguna pernapasan petir menjadi iblis. Kaigaku meremehkan pernyataan Zenitsu dan malah mengejeknya lagi. Dia bilang bahwa ia tak peduli dengan orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Ia hanya melayani orang-orang yang menghargainya saja. Kaigaku mengaku sudah berusaha keras menyenangkan Jigoro selama latihan. Tetapi akhirnya sang guru tua itu malah menjadikan dia dan Zenitsu sebagai pewaris bersama.